Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam suatu susah payah. Apa yang terjadi ketika manusia dalam suatu kondisi yang susah? Dalam hal ini adalah ketika dia lahir, ketika dia tumbuh dewasa, remaja, dewasa, lalu kemudian menjadi tua, kembali lagi seperti anak-anak. Susah di sini bukan bukan susah karena Allah zalim, bukan. Karena Allah menciptakan di dalam surat yang telah kita telah bahwa Allah menciptakan manusia dalam jiwa yang paling sempurna, dalam bentuk jiwa yang sesuci-sucinya, yang sebaik-baiknya. Namun karena jiwa ini bersatu dengan tubuh, jadi yang susah payah itu tubuh, bukan jiwa. Yang susah payah ini tubuh kita, tangan kita, mata kita, mulut kita yang gemas sekali berbuat bohong, berbuat ingkar, mata kita yang gemas sekali memandang maksiat, kuping kita yang gemas sekali mendengar hal-hal yang buruk, hidung kita yang gemas sekali mencium hal-hal yang haram. Tapi jiwa yang sempurna, jiwa yang dalam perlindungan Allah itu tidak pernah susah. Para imam, para wali, para rasul, para nabi, semiskin apapun, segembel apapun, sebuduk apapun, ada nabi yang buduk, jiwanya itu tidak pernah susah. Walaupun secara fisik mungkin bagi para musuhnya itu kasihan ya, Nabi Allah kok tertindas, terjalimi. Namun Allah menegaskan kembali, pada kenyataannya, pada kodratnya aku menciptakan manusia dalam suatu kondisi yang susah pada dasarnya. Dari sejak lahir harus dilindungi oleh orang tuanya, dari sejak remaja dilindungi orang tuanya, dewasa mulai berdikari, mulai mandiri, menikah, harus menafkahi keluarganya. Kalau yang wanita harus memberi pendidikan kepada anak-anaknya, lalu kemudian menua kembali seperti anak kecil dan kembali kepada Allah dalam jiwa yang tenang, jiwa yang seperti Nabi Ibrahim kalau bisa meninggalnya lembut, seperti ketika salju yang turun pertama kali ke bumi, lembut sekali, bahkan surga yang menjemputnya. Ya ini kalau didengar oleh kaum ateis, kalau oleh mendengar yang mereka yang tidak percaya Tuhan, ya pasti hanya cerita rakyat. Cerita rakyat yang diulang. Oke, cerita rakyat nggak apa-apa, kita fair mainnya cerita rakyat. Tapi kalau tidak ada cerita rakyat ini, semua seperti Anda tidak percaya Tuhan, maksiat bebas, hawa nafsu bebas, korupsi bebas, apa bebas, hanya bermodalkan hukum yang paling hukum lah, taruh hukum yang paling hukum. Lalu apa yang terjadi dengan pengetahuan Anda itu yang katanya sangat mengagung-agungkan bukti empiris? Coba apa yang akan terjadi tanpa ada pokok-pokok cita-cita rakyat semacam itu? Apa yang terjadi? Pasti kehancuran pada akhirnya. Kalau memang nurani Anda itu penuh dengan tanggung jawab menjawab hal ini. Memang para nabi itu kisah-kisahnya seperti cerita rakyat, seperti dongeng. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kemanusiaan sudah mencapai puncaknya untuk dijalimi, disakiti, dihabiskan malah, ya pasti Anda sendiri kalau dalam kondisi seperti itu hidup pasti akan marah. Anda yang tidak percaya Tuhan, kondisi dalam hidup seperti itu, ketika ketidakadilan tidak ada, kejaliman di mana-mana, marah tidak? Pasti marah. Kecuali Anda mempunyai hati yang hewani, akal pikiran yang sesat, dan hawa nafsu yang sangat jahil, sangat iblis lanatullah. Pasti malah suka hal-hal semacam itu. Suka sekali melihat penderitaan orang lain. Yang penting dia merasa kaya, merasa senang, menjalimi, menindas.
Yang penting keluarga bahagia, anaknya terpelihara. Namun ketika keluarga mendapat penderitaan, anak istrinya mendapat cobaan, nanti marah ke siapa? Bukan kepada dirinya sendiri yang zalim, pasti kepada Tuhan yang marah. Banyak hal semacam itu. Dia berbuat jahat, yang sangat jahat. Namun ketika dia disakiti, dia marah kepada Tuhan. Tapi dia tidak mengikuti jalan Tuhan. Jadi seperti pendeta-pendeta saya ngomong ya kan. Begitu. Padahal Allah memberikan bukti yang paling nyata. Ada Rasulullah namanya Muhammad, Al-Quran yang berjalan. Kalau kau ingin dekat aku, kau berjalan, aku akan mendekatimu seperti orang berlari. Engkau mendekati aku berlari, aku ngemput naik motor. Engkau mau naik motor, aku naik mobil. Kau naik mobil, aku naik pesawat jet. Engkau mendekati aku satu huruf, aku lebihkan pengetahuanku tentang aku 1.000.000 huruf. Allah sendiri yang berjanji di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab manapun, entah Taurat, Injil, carilah korek-korek, pasti ada hal semacam itu. Itu yang tidak bisa dipungkiri oleh kitab mereka itu, karena seirama dengan kitab-kitab mereka. Akhirnya apa yang digoyang? Yang digoyang yaitu fitnah-fitnahan, sejarah-sejarahnya. Dia zalim, membunuh sampai ribuan orang Arab yang tidak mau masuk Islam, tukang kawin, tukang ngesek, doyan perang, karena tidak bisa menggoyang Al-Quran. Akhirnya pribadinya yang digoyang. Itu kejamnya politik, tapi bukan politik yang kejam, orangnya. Orang yang kejam. Senjata buat polisi itu harus wajib, bukan untuk penjahat. Kalau ditahan penjahat ya habis kita manusia. Tapi polisi yang jahat itu ya lebih jahat lagi daripada penjahat. Begitu. Demi negeri Mekah yang diciptakan oleh Allah dengan tonggak Hajar Aswadnya Ibrahim, di mana Rasulku dilahirkan, demi pertalian ayah dan anaknya. Sesungguhnya aku telah menciptakan kalian itu dalam bentuk yang susah payah. Aku ingin menyelamatkan kalian yang dalam suatu kondisi kesusahan ini. Rasul nih ya, ayo ada jalan penerang, jalan suci, para imam, para wali, ayo ikutin biar nggak ngerasain susah. Ya minimal jiwanya nggak susah, biarin fisiknya susah, jadi gembel, jadi apa, ngorek-ngorek sampah nggak apa-apa, minimal jiwanya merdeka. Ataupun kalau jadi orang kaya dengan banyak hutang, dengan banyak rencana apa, ya nggak apa-apa, yang penting jiwa dilindungi oleh Allah. Hidup ini memang keras, ya tergantung. Kalau mau keras, kalau mau lembut, kalau mau baik, kalau mau jahat, ya tergantung kitanya. Akal pikiran kitanya, hati kitanya, hawa nafsu kitanya mau bagaimana. Kalau mau keras ya keras. Kalau mau jadi penjahat nggak apa-apa. Mau jadi orang baik ya apalagi, malah disuruh oleh para nabi. Karena ketika hari penghisapan tidak ada siapa-siapa. Nggak ada Rasulullah, nggak ada Ibrahim, nggak ada Muhammad, nggak ada Daud. Tapi kita dengan Allah semuanya. Mau orang kafir, mau penyembah bulu babi, penyembah kodok, penyembah apa, hubungan langsung sama Allah. Akhirnya apa? Yang dilihat ya kebaikannya. Kau tidak mengenal aku dari Muhammad, oke, apa agamamu? Ya pasti itu ada proses. Ya kau lebih baiknya sudah masuk surga. Jangan kita mentang-mentang orang Islam, orang kafir itu suka di level terendah. Oh, aku sering sekali mendengar itu di orang Syiah maupun Sunni. Jadinya rasis. Jadi kaum kayak Bani Israel mau. Kayak orang Israel nggak mau dideketin karena merasa superior, mau. Jangan. Manusia itu sama di hadapan Allah. Mau dia percaya Muhammad atau enggak. Gitu. Luar biasa surat Al-Balad ini. Hanya untuk melindungi Rasulnya, Allah sampai berfirman, banyak sumpah yang diucapkan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.